Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin amin. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu termasuk kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia. Hanya dengan ilmu, orang-orang dari desa terpencil dan dari keluarga terkucil menjadi terangkat derajatnya. Dengan berbekal ilmu itu pula, mereka bisa mensejajarkan dirinya dengan orang-orang yang mulia. Mereka pun menjadi tokoh-tokoh terpandang. Pemikirannya selalu dibutuhkan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedemikian penting ilmu bagi manusia hingga Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Lebih dari itu, Allah memerintahkan para rasulnya agar berdoa. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 114. Salah satu contoh betapa ilmu bisa mengangkat derajat pemiliknya terjadi saat kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Seorang hamba saya bernama Ibnu Abi Abza diusulkan menjadi pemimpin Mekah. Kisah nyata tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Kala itu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada salah satu stafnya, "Siapakah yang engkau jadikan pemimpin bagi penduduk lembah ini?" Maksudnya adalah Mekah. Tanpa berpikir lama, staf Umar itu menjawab, "Aku akan memilih Ibnu Abi Abza, salah seorang dari hamba kami." Umar radhiyallahu anhu sedikit terperanjat. "Apakah engkau akan memilih seorang hamba sahaya untuk memimpin mereka?" Stafnya itu dengan mantap menegaskan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia memahami kitab Allah, ia mengetahui kewajiban-kewajibannya dan seorang penasehat. Sungguh ia mengetahui banyak masalah pada masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran dan nasihat." Umar radhiyallahu anhu terdiam, barangkali sebagai tanda persetujuannya, sebab beliau pun menyitir hadis riwayat Muslim. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran, sekaligus merendahkan yang lainnya, yakni yang tidak mempercayai Al-Quran. Karena itu, lihatlah betapa ilmu meninggikan derajat seorang hamba sahaya dari bangsa Arab hingga sejajar dengan para pembesar dan orang-orang yang mulia di antara mereka. Ilmu juga yang mengangkat seorang di antara mereka menjadi wali dan pemimpin bagi mereka. Mereka semuanya tunduk dan patuh kepadanya, sekaligus mengakui keutamaan dan kepemimpinannya. Menuntut ilmu bisa dilakukan setiap saat. Maksudnya, tidak hanya secara formal dan non-formal. Taklim bisa melalui taklim, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Bahkan, dalam pergaulan sehari-hari, saat kumpul-kumpul atau ngopi bareng kita juga menuntut ilmu. Dengan catatan, kita bergaulnya dengan orang-orang yang berilmu. Maka benarlah nasihat Luqman kepada putranya agar berteman dengan para ulama. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik mengungkapkan bahwa Luqman memberi nasihat kepada putranya, "Wahai anakku, bertemanlah dengan para ulama dan bergaullah dengan mereka, sebab Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan cahaya hikmah, yakni kebijaksanaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan."
Sangatlah tepat jika ada seorang ahli hikmah menyatakan, ilmu seseorang ibarat anaknya yang kekal. Maksudnya adalah ilmu yang seseorang ajarkan kepada sesamanya, jika diamalkan, maka yang mengajarkannya royalti pahalanya, mendapatkan royalti pahalanya. Dalilnya adalah hadis sahih yang tidak pernah dipertentangkan para ulama hadis. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar, betapa ilmu itu berguna dalam segala keadaan terungkap dalam nasihat Mushab kepada anaknya. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, sebab ilmu akan menjadi keindahan jika kamu memiliki harta, dan ilmu akan menjadi harta apabila kamu tidak mempunyai harta. Yang dimaksud dengan ilmu akan menjadi keindahan jika kamu punya harta adalah ia menjadi orang kaya yang santun dan punya adab. Berkat ilmu agama yang dimilikinya pula, ia menjadi dermawan, tidak sombong, dan tidak memandang rendah kaum yang di bawahnya. Yang dimaksud dengan ilmu akan menjadi harta apabila kamu tidak mempunyai harta adalah dengan ilmu yang dimilikinya ia tidak merendahkan diri dengan meminta-minta, melainkan bisa berpikir keras untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka usaha. Tentu saja ilmu yang bermanfaat setiap saat dan di segala tempat adalah ilmu yang positif dan kita amalkan secara benar, yakni untuk kebaikan atau tidak kita salah gunakan. Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang yang berusaha mencari sesuatu sebagaimana keutamaan mencari ilmu, sebab ilmu memberi petunjuk kepada pemiliknya dan mengangkatnya dari kehinaan. Agama seseorang pun tidak akan lurus apabila pengamalan ilmunya tidak lurus. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan burung hudhud pun merasa lebih baik dari Nabi Sulaiman alaihissalam dengan informasi atau ilmu yang telah diperolehnya. Ingatkah saudara, pembaca, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengabsen seluruh pasukannya, Nabi Allah itu berniat memberi sanksi tegas kepada burung hudhud karena keterlambatannya. Diterangkan dalam Al-Quran, dia, Sulaiman, memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku akan benar-benar mengazabnya dengan keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika dia datang dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud dan berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Maka burung hudhud terbebas dari hukuman yang diancamkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terbukti ilmu atau informasi apapun selama itu berguna memiliki keutamaan. Jadi idealnya kita manfaatkan sisa usia kita untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjawab tantangan apa yang kita bisa sumbangkan untuk kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya bisa berpangku tangan dan berharap belas kasihan hingga hanya bertanya, apakah yang sudah kita dapatkan dari kehidupan? Karena itu, marilah kita menuntut ilmu. Demikianlah saudara uraian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.